Mimpi besar bajak laut Kid harus terkubur dalam-dalam di tanah Elbaf oleh bajak laut Akagami. Shanks benar-benar murka atas apa yang Kid lakukan dengan armadanya yang hancur saat melihat siluet di masa depan. Kekuatan dewa macam apa ini? Dan siapa yang akan mampu untuk melawan ketangguhan dari bajak laut Akagami ini dalam perburuan untuk mendapatkan harta karun One Piece? Senggol dong! Hiyo Tamagon! Selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan mereview mengenai chapter terbaru, yakni chapter 1079. Yep, di sini kita akan membahas detail mengenai percakapan lengkap yang ada pada chapter ini, beserta dengan beberapa gambar yang akan Tamagon visualkan dalam bentuk cerita. Gak lupa ya, Tamagon sapa dulu. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di hari ini? Selalu semangat apapun yang terjadi, anak-ama. Jadi sebelum kita memulainya lebih jauh, siapkan dulu kemudi kapal, layar, dan tak lupa konsumsi untuk cemilan kalian dalam pelayaran ini. Karena tentunya memerlukan tenaga yang cukup kuat untuk mengarungi One Piece chapter 1079 yang luar biasa ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan persiapkan diri kalian, nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1079 kita kali ini diberi judul Yonko Bajak Laut Akagami. Cover request kali ini memuat permintaan dari pembaca. Di gambar terlihat Luffy memberikan air kepada seekor singa karena dia salah mengira singa itu sebagai bunga matahari. Chapter dimulai dengan kilas balik tentang York yang terjadi di beberapa jam yang lalu. York menyadari bahwa pemerintahan dunia mengkhianatinya dan mereka juga ingin melenyapkannya. Namun York ternyata sudah siap. Dia terlihat berbicara dengan keempat dari Serapim, yakni S-Hawk, S-Bear, S-Shark, dan juga S-Snake. York merencanakan semua ini dengan melakukan briefing ke mereka terlebih dahulu. Dia berkata, masalahnya sekarang adalah pemerintahan dunia tidak hanya mengincar Stella, namun dia juga ingin menghapusku. Dalam kasus ini, aku punya rencana sendiri. Jadi sekarang aku membutuhkan kalian untuk melakukan rencana ini bersamaku. Sekarang Frontier Dome sudah tertutup, jadi bunuh semuanya, kecuali aku, Stella, dan juga beberapa agen Chip Purple yang tertangkap di basement. Dan ketika kalian sudah berpisah, semua orang pasti akan mulai mencari siapa yang memberi perintah kepada kalian. Aku tidak terlalu kuat, jadi jika mereka pergi mencariku, pastikan mereka tidak bisa menangkapku selagi beberapa dari mereka berpencar untuk mencari pelakunya. Kemudian untukmu, Snake, aku ingin kau berada bersamaku di depan semua orang dan menjadikanku batu. Pastikan untuk membebaskanku jika tidak ada orang lain lagi yang mencariku. Dan satu lagi ya, di dalam laboratorium aku berharap kalian tidak akan untuk menghancurkan tempat itu. Oke, jadi sekarang bersiaplah untuk memburu semua orang. Kemudian setelah semua itu, mereka pun terlihat berpencar lalu briefing pun selesai dan rencana siap untuk dieksekusi. Kemudian panel beralih dan kita akan melihat persiapan yang terjadi untuk mengevakuasi semua orang yang ada di dalam pulau Egghead ini untuk segera pergi meninggalkan pulau ini. Mereka terlihat pergi menaiki sebuah kapal besar yang akan menampung semua orang untuk pergi. Sementara itu, dari kejauhan tampak sebuah kapal dengan Jolly Roger, bajak laut Blackbeard, telah mendekati pulau Egghead. Scene beralih dan sekarang kita akan menuju ke tanah dari para pejuang, yakni Pulau Elbaf di dunia baru. Di sana terdapat bajak laut Kid yang ingin memasuki Elbaf, namun mereka dihadang oleh armada dari bajak laut Akagami. Di sini ada 3 karakter yang memimpin armada dari bajak laut Akagami ini. Mereka adalah Prince of Borgius Pirate, Zeuring Pupuru, Social Club Captain Dentrus Fogar, dan terakhir Paddle Pirate Captain, Balfinger Giro Tiny. Mereka bertiga inilah yang menjadi pemimpin dari armada bajak laut Akagami yang menghadang Iotas Kid dan kawan-kawannya menuju Elbaf. Mereka berteriak, dengarkan ini bajak laut Kid. Jika kau kemari untuk bertemu dengan kapten kami, yaitu Shanks, kau harus melewati kami dulu. Kau tidak akan bisa untuk menangkap kami. Kid meresponnya, hei, apakah ini sebuah lelucon? Apakah mereka benar-benar adalah armada dari bajak laut Yonko Akagami? Killer berkata bahwa beberapa dari mereka mempunyai wajah yang cukup terkenal, jadi jangan gegabah untuk menurunkan pertahanan kita. Para armada bajak laut Akagami ini menjawab, kita akan tetap di sini di New World. Semua dari kita tidak akan mau berbalik haluan. Nah, rupanya para armada bajak laut Akagami ini diperintahkan oleh Shanks untuk memasang bendera bajak laut Akagami di kapal mereka masing-masing. Ini bertujuan untuk bertahan hidup di dunia baru. Mereka semua cukup kuat untuk bertahan dan akhirnya bertemu kembali dengan Shanks di Pulau Elbaf hanya dengan menggunakan bendera bajak laut Akagami di kapal mereka. Mereka berkata, akhirnya aku bisa bertemu denganmu, Kapten. Apakah kau sudah akan bersiap untuk pergi? Mereka semua pun berterima kasih pada saat Shanks ingin masuk ke kapal bajak lautnya. Mereka melakukan itu karena mereka diberi perlindungan dengan menggunakan bendera yang dimiliki oleh bajak laut Akagami. Nah, kemudian di dalam kapal bajak laut Akagami ada kesemua kru yang sudah bersiap untuk melakukan pelayaran.
Shanks berkata bahwa yang kita bicarakan ini adalah orang yang mempunyai harga buronan 3 miliar berry. Jadi jangan remehkan pertumbuhan anak muda itu. Lucky Rock berkata, siap bos, kita sudah mempersiapkan segalanya. Kemudian Shanks bertanya lagi ke Yasop. Dia bertanya apakah luka yang mereka dapatkan setelah pertarungan di Wano Kuni benar-benar sembuh. Yasop menjawabnya, mereka semua sangat sehat. Jadi mereka benar-benar sudah bersiap untuk bertarung. Kemudian selanjutnya Shanks kembali bertanya kepada Hongo mengenai kondisi dari bajak laut Blackbeard. Apakah ada kabar terbaru dari mereka? Shanks mengira mereka akan muncul di Wano Kuni, namun itu tidak pernah terjadi. Hongo kemudian memberikan beberapa informasi penting terkait dengan bajak laut Kid ini. Shanks membaca informasi tersebut, dia berkata, ternyata dia berasal dari South Blue. Sepertinya dia akan menjadi pengacau. Kemudian setelah itu, di sisi lain kita beralih ke bajak laut Kid. Yuta Kid bertanya seberapa banyak kapal yang ada di depan mereka saat ini kepada Killer. Killer menjawab, mungkin ada 9. Aku melihat wajah mereka semua ada di poster buronan. Kid berteriak, itu tidak masalah. Aku akan bertarung. Aku akan mengeliminasi kalian semua hanya dalam waktu 10 detik. Kid pun menyiapkan senjata yang pernah ia pakai saat menyerang Big Mom, yakni Demon Pangnya. Senjata pengacau ini bersiap untuk menargetkan semua dari armada bajak laut Akagami yang berada di depannya saat ini. Para armada bajak laut Akagami pun berkata, wow, apa itu di sana? Seperti sebuah senjata. Kapal ini seperti ada yang menariknya. Insting dari Akagami no Shanks pun merespon. Ken Bunsuka Haki tingkat tingginya pun melihat apa yang akan terjadi setelah Kid melepaskan serangannya tersebut ke kapal armada bajak laut Akagami di depannya. Itu berefek membuat ratusan dari kapal armada Akagami ini hancur dan menyebabkan banyak sekali korban yang berjatuhan. Shanks merespon hal tersebut dengan langsung meloncat dari kapalnya dan beberapa orang di sekeliling darinya kebingungan dan bertanya, ada apa bos? Shanks memerintahkan Dory dan juga Brogy untuk mengikutinya dan berada di belakangnya. Shanks berkata, kerusakan ini terlalu berat. Beckman kemudian berbicara dengan Shanks. Kau sepertinya melihat masa depan yang cukup baik di sana kan? Tiba-tiba saja, Shanks sudah berada di depan dari Kid dan sudah bersiap dengan senjatanya. Shanks kemudian melancarkan teknik Divine Departure. Yutas Kapten Kid terkena serangan telak dan menghancurkan senjata yang dia miliki. Teknik yang diselimuti oleh haki raja ini pun membuat musuh di area sekeliling pertempuran menjadi pingsan. Dan seketika pun menghancurkan area tersebut dan terjadilah sebuah ledakan yang besar. Para bawahan dari bajak laut Kid ini berhamburan dan beberapa dari mereka terlempar dari kapal. Nah, diketahui juga pada saat serangan terjadi, Killer juga berupaya untuk mencoba untuk melindungi kaptennya dari serangan tersebut. Namun, impact yang dihasilkan tidak seimbang dan menyebabkan mereka berdua pun sekarat. Para kru yang masih bertahan meminta ampun kepada Shanks agar tidak melanjutkan serangannya. Shanks terdiam. Mereka kembali mencoba untuk meyakinkan Akagami dan memberikan semua road poneglyph yang mereka punya ke Shanks agar upaya untuk menghentikan serangan tidak akan terjadi lagi. Kemudian ada salah satu anak buah dari Kid ini berteriak, Kapten, di sini seperti ada sesuatu di pulau tersebut. Yup, dalam kejauhan ada dua sosok bayangan yang sepertinya melakukan kuda-kuda untuk melakukan sebuah serangan. Dan benar saja mereka berdua adalah Dory dan juga Brogy. Mereka berkata, hai manusia kecil, jika kau mengarahkan senjata ke tanah air orang lain, bersiaplah untuk menghadapi nasib yang sama. Tanpa ampun, mereka berdua pun mengarahkan senjata mereka dengan teknik Hakoku Zoreiti. Impact yang dihasilkan tidak main-main. Kapal Victoria Pang yang dimiliki oleh bajak laut Kid terbelah menjadi dua. Para kru dari bajak laut Kid berhamburan dan terjatuh ke bawah laut. One Piece chapter 1079 pun ditutup dengan narator yang berbicara. Di Elbaf, tepatnya di dunia baru, bajak laut Kid yang kaptennya memiliki bounty 3 miliar berry yang bernama Yutas Kapten Kid benar-benar musnah. Yep, jadi sekian saja ya pembahasan mengenai review chapter 1079 ini. Bagaimanakah menurut kalian dengan kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh Akagami? Mungkin dari kalian punya pendapat atau teori liar mengenai chapter terbaru ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan silahkan berdiskusi. Yep, jadi sekian saja pelayaran kita hari ini. Kita akan menuju pulau berikutnya untuk chapter selanjutnya yang tentunya akan lebih mendebarkan lagi. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.